Halo guys, selamat datang di channel Sunandar Creator. Kali ini aku mau sharing kesibukanku beberapa bulan terakhir ini karena aku sedang membangun rumah sekaligus studio untuk bikin konten selanjutnya. Nanti juga aku akan sharingkan proses dan biayanya dan total biayanya di akhir video. Selamat menonton. Nah, ini kita sedang rakit besi untuk cakar ayam atau pilarnya guys. BTW ini tukangnya ada satu dan peladennya dua, yaitu aku dan adikku. Untuk beberapa hari kemudian tukangnya bertambah satu dan peladennya bertambah 2 orang. Nah, ini kita sedang menggali pondasi untuk cakar ayamnya karena ini kita akan bangun lantai 2 guys. Jadi kita akan gali pondasi cukup dalam. Nah, ini sekitaran 1,5 meter untuk pondasi di sini. Rata-rata emang kita targetkan 1,5 meter untuk mencari tanah yang dasarnya. Sedangkan di pinggir ini karena struktur tanahnya lebih labil, ini galian pondasinya mencapai 2,5 meter ini guys. Setinggi orang dewasa itu masih jauh di bawahnya, masih tenggelam. Untuk turun dan naiknya kita memerlukan tangga ini guys, karena struktur tanah di pinggir ini dekat dengan sungai jadi agak labil. Jadi kita harus mencari tanah dasar yang keras agar aman untuk di kemudian hari. Nah, ini proses pemasangan besi cakar ayam atau pilar untuk tiangnya guys. Jadi ini membutuhkan beberapa orang untuk mengangkat besinya karena cukup berat sekali. Sebelum kita turunkan besi cakar ayamnya, kita sudah membuat adonan cor di dasarnya guys, sehingga besinya itu tidak langsung bersentuhan dengan tanahnya. Kemudian kita taruhkan penyangga agar besinya tetap tegak, tidak roboh guys. Seperti ini dia. Setelah itu kita taruhkan lagi coran beton untuk menutupi seluruh kaki besi pilarnya guys, sehingga membentuk seperti sepatu dari cakar ayamnya. Setelah ini kita akan buat pondasi batu untuk penyangga besi slop guys. Nah, ini lingkungan di sekitarnya guys, itu kali guys. Nah, itu ada monyet sedang ngapain itu guys. Ada monyet karena di kampung kami ini cukup kecil, dekat dengan sungai besar dan perkebunan, jadi di sekitar sana ada banyak monyet. Dia mengikuti kali di sekitar samping rumah ini guys, jadi bisa sampai sini monyetnya. Nah, ini kita sudah masang pondasi. Pondasi ini untuk memperkokoh bangunan sekaligus untuk dudukan slop beton yang akan mengelilingi bangunan guys. Nah, seperti ini backing yang sudah pasang dan beberapa slop beton yang sudah dicor di pinggir. Nah, ini belum dicor guys, sebentar lagi nanti kita akan cor dia ya. Untuk ukuran besi tiang dan slopnya berukuran 12 in 10 in untuk tiang dan slopnya. Kemudian gelangnya seperti biasa gelang 6 in. Nah, ini tampilan setelah selesai dicor beberapa tiang dan slopnya. Sudah nampak bentuk bangunannya guys. Nah, ini kita juga sudah menaruh pipa di dalam tiang pilar untuk pembuangan dari lantai 2. Nah, seperti inilah rangkaian besi slop yang mengelilingi seluruh bangunannya guys. Nah, sekarang kita sudah mulai pasang backing slop atasnya untuk lantai 2 guys. Nah, ini sebagai penyangga dak beton yang mengelilingi seluruh lantai 2 guys. Untuk backing-nya ini saya memilih triplek daripada papan guys, karena triplek itu permukaannya lebih halus daripada papan. Tapi triplek ini membutuhkan rangka berupa kayu usuk agar dia tetap kuat guys. Seperti inilah hasil penampakannya. Nah, setelah selesai semua pemasangan backing ini, barulah kita nanti akan pasang penyangga triplek untuk di tengahnya guys, untuk di lantainya. Nah, ini kita sudah pasang tiang penyangga dari bambu untuk kayu dan triplek untuk coran lantai 2-nya guys. Untuk space tangganya kita sudah sediakan lubang di tengah itu guys. Dan proses pemasangan backing lantai 2 ini yang cukup lama deh. Ini kita buat backing untuk padnya, pad depannya guys. Untuk lebar padnya ini berukuran 1,20 m guys, atau seukuran triplek. Nah, ini di tengah ini space untuk tangga. Kemudian ini di belakang sini, ini merupakan bangunan lama yang lebih rendah guys. Jadi bangunan baru yang kita bikin ini lebih tinggi sekitar 40 cm. Nah, di depan kita bisa naik lewat pohon apokat dengan memanjat tembok pinggir pagar. Nah, kita bisa langsung naik ke backing, tapi di sini kita perlu hati-hati karena ini masih belum kuat ya. Nah, seperti inilah kondisi di atas lantai 2 yang sudah dipasangkan
backisting kayu triplek dan sudah diturunkan besi slope-nya yang sudah mengelilingi guys. Jadi ini slope-nya nyambung semua, besinya itu tidak sambungan, jadi satu dia guys, jadi satu kesatuan dan saling mengikat hingga lebih kokoh guys. Setelah semua backisting dan penutup pinggirnya ini dipasang, barulah nanti kita akan rakit besi dak untuk lantai 2-nya guys. Nah seperti ini dia, pad pinggirnya itu udah kepasang. Nah seperti inilah model struktur besi untuk dak lantai 2-nya guys. Untuk di pinggirannya ini memang kita dobelin ya, bertingkat bawah atas. Namun untuk di tengahnya ini bisa kita buat satu lapis ya, karena untuk beban tengahnya itu lebih ringan. Jadi yang pinggirnya ini harus kuat dia, bertumpuk modelnya. Model seperti ini sudah diperhitungkan sama tukangnya. Kita juga udah masang instalasi kabel listrik ya. Ini kabel yang kita gunakan ini kabel khusus yang untuk ditanam di dalam coran beton. Kabelnya merek Kitani berwarna hitam karena lebih kuat dan tahan lama. Nah sekarang kita masuk ke tahap pengecoran dak lantai 2 guys. Ini kita menggunakan jasa tukang cor yang memang pekerjaan mereka khusus untuk mengecor bangunan-bangunan guys. Jadi kita terima beres, tinggal kita siapkan bahannya, mereka yang mengerjakannya guys. Metode seperti ini saya gunakan karena lebih meminimalisir penggunaan jasa orang guys. Jadi kalau sistem gotong royong mungkin menggunakan bisa sampai 40 orang. Kalau ini tenaga yang bekerja itu sekitar 16 orang. Jadi semua peralatan sampai mesin untuk pengambil air itu dari sungai itu dari mereka semua. Kita cuma nyiapkan tempat, bahan, dan konsumsi. Kelebihan menggunakan jasa coran itu tidak membutuhkan tempat yang terlalu luas. Mereka merakit alat sendiri, itu tidak seperti membuat tangga yang panjang untuk jalur banyak orang. Nah seperti ini cara kerja mereka. Ada alat derek khusus yang mereka gunakan untuk menariknya ke atas guys. Satu bak ini berukuran 1 molen yang sekali dinaikkan dan ditumpahkan. Untuk mengangkutnya itu mereka menggunakan arco di atasnya guys. Jadi bisa lebih cepat kerjanya. Ini juga udah kita pasangkan pipa pembuangan untuk di lantai 2-nya guys. Jadi untuk air hujan yang di padnya ini bisa langsung turun ke bawah lewat tiang pilarnya. Jadi tidak mengganggu pemandangan di luar tembok guys. Cukup rapi. Nah mereka di sini bekerja tidak terlalu banyak di lantai 2-nya ini ya. Hanya beberapa orang karena lebih efektivitas mereka bekerja, jadi lebih banyak tenaga di bawah. Di sini mereka menggunakan arco untuk menjangkau tempat yang jauh guys. Area bangunannya cukup luas, jadi untuk memudahkan mereka menggunakan arco. Nah ini kondisi setelah 15 hari selesai pengecoran. Ini tampak bagian bawahnya guys, kemudian ini bagian atasnya. Oke guys, ini dia penampakan lantai atas ya. Nah ini nanti tangganya. Di sini kita akan buat tangga itu model U ya. Jadi dia dari bawah terus mutar ke sana terus ke sini. Makanya ini dibuat kayak letter L di atasnya karena di bawahnya ada pintu. Nah, dia naik ke sini. Untuk luas atasnya di sini guys. Nah, kita ke sini ke bawah sini ya. Ini sekitar 1 arah guys ya. Jadi ini panjangnya dari belakang sampai depan itu di atas ini 11,8 meter. Dan untuk lebarnya itu 9,4 meter ya, 11,8 kali 9,4. Nah ini dia guys penampakan dulu di atasnya. Tuh kita bisa lihat orang lagi jogging guys. Di sana ada masjid. Kemudian ini dia tampak di belakang. Nah di belakang ini sedikit bertingkat ya. Karena ini bangunan lama itu sedikit lebih bawah, tapi nanti di sini ini kita akan ratain ya. Kita akan buat rata. Mungkin kita akan isi tanah bawahnya, terus kita akan masukin cor-coran di atasnya. Seperti itu dia guys, sehingga dia ketinggiannya sama dengan ini. Baru nanti penampakannya itu akan sangat luas guys. Nah seperti ini dia di atas tuh guys.
Gimana guys, bangunan hampir kurang lebih satu arah guys. Nah di seberang kita ini ada kali guys, kita bisa lihat kali ya, tapi banyak sampah guys ya. Nah ini kelengkengnya juga guys, bisa kita lihat kelengkengnya lagi berbuah. Nanti bisa kita petik dari atas sini. Di sini juga bisa kita main layang-layang ya. Sekarang lagi musim layang. Ini kelengkengnya lagi berbuah. Kita bisa petik kelengkengnya nanti. Oh ini udah ada mulai kebuka ya. Kira-kira manis apa enggak ya? Mungkin ini karena dia panas sehingga dia mulai kebuka. Tuh. Ini kebuka nih guys. Tapi keras. Oke. Nah di bawah sini ada berugak guys. Nah berikut ini rincian biaya dari awal sampai akhir selesai pengecoran dak lantai 2. Biaya ini didapatkan dari penghematan bahan dan ongkos tenaga guys. Seperti bambu yang kita petik dari keluarga bisa kita beli dengan harga lebih murah. Dan tenaga yang kita sendiri ikut terjun untuk membantu guys. Seperti sebagai peladen lah. Oke sekian dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.